kan dia justru bersemangat karena apa? Karena dia punya pengalaman penolakan. Terbiasa tertolak. Terbiasa tertolak pada waktu dia membagi-bagikan brosur. Makanya bersyukurlah Anda jika Anda terbiasa tertolak. Iya, karena itu bisa jadi proses yang nantinya mau dipakai untuk membawa kita lebih tinggi lagi. Dan kemudian pada saat dia mengalami penolakan juga, dia berpikir bagaimana caranya dia bisa melayani klien-kliennya dengan baik karena dia punya pengalaman menjadi seorang waiters waktu itu. Seperti itu. Proses yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang kelihatannya seperti sebuah kebetulan. Ada misalkan nilai muncul karena ada orang-orang dan latar belakang yang bermasalah. Makanya muncul nilai. Tuhan bisa pakai segala sesuatunya untuk segala sesuatunya menjadi indah. Nah, tergantung kita ini mau nggak mencoba merenungkan apa tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul. Kita tidak berpusat pada diri kita. Selama kita menjadi orang yang egois dan berpusat pada diri kita nggak akan bisa menemukan tujuan hidup. Ya. Lalu gimana ya misalnya kita sebel sama atasan atau di lingkungan kerja kita, teman-teman kita menyebalkan, bagaimana cara mengatasi rasa sebal kita kepada atasan atau teman-teman kita? Silakan yang sering sebel. Enggak ya? Kadang-kadang memang menyebalkan. Ya, begini, jangankan dengan atasan, jangankan dengan teman kerja, kadang dengan keluarga saja kita bisa beda pendapat, sebel, ya, bisa jengkel. Kenapa? Karena masing-masing orang itu diciptakan Tuhan itu unik. Beda-beda. Ada tipe kepribadian masing-masing yang mempunyai ciri khas masing-masing. Ya. Ada yang suka ngobrol, ada yang suka tantangan, ada yang suka menyendiri, ada yang cinta damai, ada yang pemikir dan berbagai macam. Nah, kalau kita sering sebel dengan orang, kita perlu introspeksi diri dulu. Pertama, berapa banyak orang yang sebel sama kita? Berapa banyak orang yang benar-benar dekat sama kita? Kalau 90% semuanya sebel sama kita, berarti ada yang salah dengan kita, bukan dengan orang lain. Tapi kalau misalkan rata-rata misalkan, oh ya 90% suka kok sama saya, cuma 10% cuma satu orang ini aja sering menyebalkan saya dan dia juga sebel sama saya. Nah, saya rasa itu tinggal dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk menyelesaikannya. Memang kadang-kadang ada orang-orang yang seperti tadi dikatakan menjengkelkan dalam hidup kita. Sebenarnya itu dikirim Tuhan untuk melatih kita menjadi semakin kuat. Menjadi pribadi yang sabar. Ya, sabar. Punya karakter yang lebih baik. Betul sekali. Jadi kita menjadi lebih kuat dan terbiasa menghadapi orang-orang yang sebel. Karena suatu saat misalnya punya perusahaan sendiri, ketemu customer yang nyebelin, ketemu customer yang nuntutan, kita sudah terbiasa karena sebelumnya kita sudah biasa ngadepin yang seperti makanya di dalam dunia sekarang, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berhasil membangun hubungan banyak. Kalau kita lihat dunia bisnis itu kan dunia multi level, dunia marketing, itu semua kan butuh hubungan jaringan yang sangat luas. Kadang saya melihat, saya salut kadang-kadang dalam pengusaha-pengusaha yang jago-jago membangun hubungan. Saya tahu mereka tuh jengkel sama orang ini, tapi ketemu orang itu, mereka tetap ramah dan bisa memberikan nilai plus, sehingga mereka bisa menjual barangnya mereka. Karena target mereka penjualan, bukan hubungan secara pribadi. Kalau hubungan secara pribadi mau pacaran, mereka pasti berpikir puluhan kali. Tapi kalau hubungan bisnis, mereka lihat bisa saling menguntungkan, ya sudah, mereka akan jalani seperti itu. Kadang-kadang saya salut dan saya berpikir, oh, pantaslah mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka mempunyai kecerdasan emosional yang cukup bagus ya. Mereka jengkel, mereka bisa menjaga, tetap melihat sisi positif yang lain. Oh, ini customer saya, customer adalah raja, harus dihormati, harus dilayani dan sebagainya. Terus seperti ini, kenapa Pak kalau kita lihat ada pegawai yang sudah bekerja lama tapi gajinya segitu-gitu aja, tapi ada pegawai yang baru masuk gajinya dia lebih besar dari pegawai yang sudah lama, itu kan menimbulkan rasa tidak terima, iri. Nah, yang sering berbuat nggak adil. Iya, itu gimana itu? Iya, kadang-kadang dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak bisa jelaskan memang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita nggak ngerti. Kalau kita mau cari-cari tahu, sampai dipaksa-paksain cari tahu juga tetap aja kita nggak ngerti jawabannya. Karena gini, saya sendiri pernah bekerja di bagian HRD dan menghandle masalah payroll gitu ya kebetulan. Di situ saya melihat kalau dibilang keadilan atau ketidakadilan, saya juga agak susah menjawabnya karena apa? Begini, kadang-kadang ada orang yang sudah benar-benar diperjuangkan
oleh atasannya untuk dia bisa mendapatkan gaji yang baik misalnya. Tetapi ternyata di satu sisi kalau emang bukan jatahnya dia, nanti ada atasannya lagi yang tiba-tiba mentok, nggak bisa, gitu ya. ngeblok, Tanpa nggak bisa, disadari. karena ini untuk posisi seperti ini nggak bisa begini dan lain sebagainya. Jadi dan sebaliknya, ketika ada orang lain yang kelihatannya biasa-biasa aja, tanpa perjuangan gimana-gimana, kalau memang udah jatahnya dia, kadang atasannya dia nggak promosiin, entah dari mana aja ada aja tuh yang promosiin dan tiba-tiba angkanya bisa meningkat gitu. Jadi menurut saya kita harus menyadari dulu bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa rejeki kita itu asalnya dari perusahaan kita. Padahal sebenarnya itu tidak 100% benar. Karena apa? Karena rejeki yang beri itu kan sebenarnya Tuhan. Ya, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan hal-hal apapun juga sebenarnya itu kan karena Tuhan. Dan kita harus percayakan bahwa yang memberikan kita rezeki tidak hanya dari perusahaan itu saja. Betul. Gitu. Saya pernah mengalami di sebuah perusahaan tempat saya bekerja gitu ya. Ada seorang mengalami ketidakadilan di situ karena dia merasa gajinya dia kok kayaknya didiskriminasi gitu, dibedakan dibandingkan dengan yang lain. Setahun dia mesti mengalami gajinya tuh dibedakan gitu ya dengan yang lain, padahal dengan pekerjaan yang sama, lulusannya sama, kemudian tugas dan tanggung jawabnya sama, segala macamnya sama, tetapi gaji dia tuh kecil sendiri gitu. Setahun dia harus menunggu, dan ternyata setelah setahun buah dari kesabarannya itu nggak sia-sia. Karena apa? Setelah selang setahun dia ditawarin kerja. Bukan dia yang mencari pekerjaan, tetapi dia ditawarin kerja oleh perusahaan yang lain. Dan perusahaan yang lain itu menawarkan 2 kali lipat lebih dari gajinya, bahkan hampir 3 kali lipat, 2,5 kali lipat dari gajinya dia. Dan dia ditebus lagi. Dan dia dan dia maksudnya dia bisa mengalami peristiwa yang mungkin di luar dugaan gitu loh. Sekali lagi kita harus percaya bahwa penghasilan kita tidak hanya bergantung dari perusahaan itu saja. Tetapi Tuhanlah yang memelihara kita. Kita harus percaya di sana gitu. Yang kita perlu lakukan adalah bekerjalah sebaik-baiknya. Lakukan yang terbaik karena Tuhan kita Tuhan yang adil kok. Ya. Contoh sederhana, saya nanam biji jeruk, Budita nanam biji jeruk, Hengki nanam biji jeruk, Ana nanam. Semuanya hasilnya berbeda-beda. Memang sama-sama menghasilkan buah jeruk. Ada yang menghasilkan 100 buah, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80. Nah, itulah yang maksudnya Tuhanlah yang menentukan semuanya. Sama-sama kita bekerja di hari yang sama, jam yang sama mungkin, sama-sama kita menanam di bulan yang sama mungkin. Tapi hasilnya kenapa bisa beda-beda? Ada yang lebih duluan, gitu kan? Panennya. Panennya lebih duluan, ada yang lebih lama dan seterusnya. Ini rezeki masing-masing tiap orang berbeda-beda. Betul. Iya, tapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan, berikan yang terbaik. Dimanapun kita berada, berikan yang terbaik. Kalau iri, tidak terima, justru tidak membuat berkembang ya kita ya. Iya, justru seringkali itu membuat kita menghambat rezeki kita. Dibilang menghambat rezeki kita karena apa? Karena pada akhirnya kita jadi nggak berfokus sama kerjaan kita, kita jadi fokusnya ke hal-hal yang nggak penting kan. Akhirnya pekerjaan terabaikan, otomatis juga performance kerja ikut terkait juga. Jadi provokator dia. Iya. Ini misalnya di tempat kerja, atasan kok sedikit-sedikit kok kita ngapa-ngapain kita, apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Little sepertinya saya dikit-dikit saya harus kerja kan. Ya. Gaji nggak naik-naik, tapi apa-apa saya gimana sih gitu. Kita mau melihatnya dari sudut mana dulu. Kan kalau kita mau lihat dari salary mungkin not apa. Nggak naik-naik. Sampai saya ngomong salary. Gaji nggak naik-naik tapi kita dapat kerjaan lebih banyak. Sebenarnya kalau saya jadi atasan, mari kita berpikir sebagai seorang atasan gitu loh. Jangan hanya berpikir sebagai seorang bawahan saja. Kalau saya sebagai seorang atasan, saya akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan kepada orang-orang yang dapat saya percaya. Kalau orang yang dapat saya percaya hanya Hengki, ya saya akan percayakan hanya kepada Hengki, walaupun di sini ada 20 orang, 30 orang mungkin. Otomatis dia akan mengalami tekanan pekerjaan kan. Nah, tapi kalau Hengki bisa menjalankan dan baik, sebenarnya waktu dia mendapat kepercayaan, mungkin saat ini saya belum menaikkan gajinya dia, saya memiliki kinerjanya, kemudian sampai suatu saat saya ini akhirnya sadar, iya ya, yang lain kok kerjanya biasa, Hengki selama ini saya timpakan semua kok gajinya nggak naik-naik. Nah ya udah, akhirnya saya
naikkan dia gaji. Jadi orang yang mendapatkan pekerjaan yang selalu diberikan oleh atasan sebenarnya seharusnya bersyukur. Pertama itu kesempatan kita untuk belajar banyak hal. Nggak pun dinaikkan gajinya di perusahaan yang ini, kita bisa belajar. Bisa belajar dan ketika melamar di perusahaan yang lain sudah punya daya jual yang tinggi. Betul. Ya. Nah itu kita bisa belajar. Yang kedua itu artinya kita dapat kepercayaan. Sedang dipercaya justru. Jangan memandangnya ini kok dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Justru kita mendapatkan kepercayaan itu pemberian dari Tuhan yang luar biasa. Banyak orang ingin dipercaya, tapi mereka tidak mendapatkan kepercayaan. Kenapa? Karena mereka tidak menunjukkan integritas dan kinerja yang baik. Tapi kalau kita berhasil mendapatkan kepercayaan, itu pemberian dari Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Biasanya kalau orang dipercaya gampang mau dibajak orang lain ya. Iya, pasti pada berebutan orang. Ya, terus lalu bagaimana caranya membangun masa depan yang baik di dunia pekerjaan? Iya, cara membangun masa depan yang baik di dunia pekerjaan. Kalau menurut saya sih ada 3 unsur yang terutama. Yang paling pertama itu adalah SQ, spiritual. Jadi kita harus terlebih dahulu punya hubungan yang baik dulu nih dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan semuanya kan karena Tuhan kita bisa melakukannya. Dari sana kita menemukan tujuan. Dari situ kita bisa menemukan tujuan dari kehidupan kita. Nah setelah SQ, biasanya nih hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila orang yang tidak memiliki SQ yang baik, orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, biasanya emosionalnya juga seringkali menjadi terganggu. Ya. Dia bisa jadi orang yang gampang marah, suka meledak-ledak dan suka melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan. Bisa bermuka dua dia. Bisa bermuka dua, bisa cari muka dan sebagainya macam dan segalanya gitu ya. Nah jadi kalau orang tidak memiliki hubungan yang baik dengan penciptanya, itu biasanya justru seringkali banyak hal-hal yang tidak tepat yang dia lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya juga selain SQ itu EQ. Bukan IQ tapi emosional. Oh, emosional. Jadi ketika seseorang itu memiliki hubungan yang benar dengan penciptanya, maka dia secara emosional juga akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Hubungan dengan pencipta membuat kita menjadi pribadi yang penyabar, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Rencana Tuhan itu rencana yang pasti baik pada akhirnya, pasti baik pada waktunya, dan orang itu juga pasti akan mudah untuk mengasihi sesamanya. Tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi. Dan yang terakhir adalah IQ. IQ itu berkaitan dengan skill, kemampuan, kompetensi. Seperti itu.